Kalau bilang orang nunjuk orang zalim dengan kata-kata zalim itu bukan ngina namanya. Nunjuk perampok dengan kata-kata maling itu bukan ngina namanya, saudara. Itu Nabi nyuruh kita di hadis lain. Idza habat ummati an taqul lidh zalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku udah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, zalim, perampok, koruptor, pembunuh. Kalau umatku udah takut buat ngomong seperti itu, faqad tudi'a minha, maka dicabut dari keberkahan. Ya kan, nggak cuma satu orang doang yang jadi tersangka tuh. Sampai bininya jadi tersangka, bininya Sambo. Si Kuat Ma'ruf jadi tersangka. Beb tahu aja ya, muncul di YouTube, saudara. Gimana gak hafal gitu. Ya sampai ajudannya ikut jadi tersangka. Itu kenapa bisa banyak ngerentet? Hati-hati. Ini duel sesama muslim, duel. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Duel sesama muslim, yang ngebunuh dan dibunuh dua-duanya di neraka. Kenapa kok yang ngebunuh di neraka? Wajar, bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ibu saya tercinta yang menjadi wasilah sebab terselenggaranya majelis pada malam hari ini, Asy-Syarifah Fadilah binti Ahmad ibn Ali bin Husain Al-Attas Al-Mahsin bin Husain. Begitu pula Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Muhdar bin Alawi bin Husain Al-Attas Al-Faqih, dan semua para habaib yang ada di sini, para sesepuh, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Husain Al-Attas, kemudian para asatidz. Tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, dan khususnya ibu saya minta doa mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah, diberi ketenangan hati, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kepada segenap muslimin jamaah majelis Huraidah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkahnya sholawat kepada Rasulullah, berkahnya majelis ilmu, berkahnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya, yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, malam hari ini walaupun hujan luar biasa ya, kalau kata anak gaul udah hujan gak ada ojek, becek, lepek lagi. Udah hujan luar biasa, tapi jamaah tetap sebagian daripada jamaah istiqamah. Bahkan tadi sebagian ada yang ikut aksi terlebih dahulu di depan istana, termasuk saya. Tadi pulang kemarin naik motor hujan-hujanan, lepek semuanya, saudara. Tapi alhamdulillah sebagian daripada jamaah, walaupun sebagian lagi nggak hadir, uzur biasa. Ada hukum alam, kalau udah hujan, walaupun hujannya sebelumnya, jamaah nyusut langsung. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang istiqamah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya. Yang berhalangan hadir tetap nggak diharamkan dari keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, yang pertama biasanya kan Habib Saleh dulu yang ngajar ya. Nah, cuman kali ini Habib Saleh berhalangan. Beliau lagi umroh bawa jamaah. Beliau lagi umroh saat ini bawa jamaah. Yang saya dengar kalau nggak salah tadi siang sholat Jumatnya udah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah jadikan umrohnya makbulah wa ziarah mutaqabbalah, dan kita semua yang hadir bisa umroh, bisa haji, bisa ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau salam kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjutkan pembacaan hadis. Qala al-musannif rahimahullahu taala bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu qala an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza iltaqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatilu fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. La ilaha illallah. Ya, ini hadis luar biasa. Ini hadis menggambarkan tentang bagaimana berharganya nyawa manusia, saudara. Sehingga kalau udah urusan nyawa nggak main-main.
Jangan ngentengin kalau urusan nyawa. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." La ilaha illallah. Ini hati-hati nih, ini jadi wanti-wanti ini buat kita khususnya yang ngaji harus lebih bisa menahan diri. Kata Rasulullah apa? Idzal taqal muslimani, kalau dua orang muslim sama-sama muslim. Iltaqa, keduanya bertemu dengan apa? Bisayfayhima, dengan pedang keduanya. Duel. Muslim sama muslim duel. So, berani-beranian, gagah-gagahan. Nanti kita jabarkan, saudara. Duel akhirnya. Maka bagaimana? Andai salah satu terbunuh, salah satu masih hidup, berhasil menang duelnya, fal qatil wal maqtul finnar. Hati-hati, yang ngebunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Loh Beb, kan kalau yang ngebunuh di neraka wajar. Ini kok yang kebunuh di neraka juga. Ini kita bicara duel ya, duel. Yang kebunuh kok di neraka juga, Beb. Kalau yang ngebunuh di neraka wajar, nggak kaget. Ini yang ngebunuh, yang dibunuh, korbannya yang terbunuh kok di neraka juga. Apa kata Nabi SAW? Sahabat nanyakan begitu juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, ya Rasulullah, ini yang ngebunuh di neraka wajar. Fama balul maqtul, bagaimana ceritanya nih yang kebunuh di neraka juga ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Gal innahu kana harisan ala qatli sahibiyah. Karena dia berambisi kuat untuk ngebunuh temannya. Aslinya dia aja apes aja akhirnya kebunuh. Kalau enggak dia yang ngebunuh. Karena dia punya ambisi kuat buat membunuh temannya, saudara. Nah ini hadis luar biasa. Yang pertama, kita bisa ngambil pelajaran dari hadis ini betapa berharganya nyawa seorang muslim. Jangankan yang muslim. Ya. Yang non muslim pun selama dia nggak merangin kita, selama dia dhimmi, nggak boleh kita bunuh, saudara. Nggak boleh kita bunuh, nggak boleh kita habisin nyawanya kalau dia nggak bersalah, bighairi hak, nggak boleh, saudara. Jangankan ngebunuh, ngeganggu aja nggak boleh orang di luar Islam. Selama dia tidak merangi kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat populer, hadis sangat masyhur. Man ada dhimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang ganggu kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang enggak ada hubungan peperangan dengan umat Islam. Artinya hubungannya baik, kayak kita nih di Indonesia. Tetangga-tetangga kita yang non muslim, yang beda agama dengan kita, ya. Walaupun di beda agama, apa boleh diganggu? Nabi ancam, man ada dhimmiyan. Siapa yang ganggu seorang kafir dhimmi, fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah, maka aku adalah musuhnya, kata Rasulullah. Yang musuhin dia siapa? Rasul. Ini umat Nabi nih, muslim dia. Tapi ganggu orang kafir dhimmi. Dia ancam sama Nabi. Siapa yang ganggu orang di luar Islam, selama dia baik, selama dia nggak merangi kita, nggak boleh diganggu. Siapa yang ganggu orang di luar Islam, kata Nabi Muhammad SAW, maka aku musuh dia. Nanti di yaumil qiyamah aku musuhi dia, kata Rasulullah. Na'udzubillah, amin. Boleh nggak kita musuhin orang di luar Islam selama dia nggak ganggu kita? Boleh nggak kita ganggu orang di luar Islam? Boleh nggak kita rampas harta orang di luar Islam? Boleh nggak kita ngebunuh orang di luar Islam? Nggak boleh. Selama dia dhimmi, selama dia bukan harbi, lain halnya kalau merangin kita. Kalau merangin kita itu konteksnya konteks peperangan, lain cerita. Lain cerita, saudara. Jangankan muslim. Ya, nanti kita akan bahas yang namanya daf'us sha'il. Jangankan non muslim, orang muslim sekalipun kalau tahu-tahu dia mau ngebunuh kita ada hak untuk bela diri. Nanti akan kita bahas, saudara. Ini saya bicara orang di luar Islam. Nah, kenapa? Saking yang namanya Islam itu menghargai nyawa manusia, saudara. Nah, makanya kayak kemarin tuh ada kasus yang lagi ramai soal Brigadir J, kasus Ferdi Sambo. Nah, gue pernah segedung sama dia tuh. Dengan 1 tahun mondok di pondok pesantren Mabes Polri. Cuman kagak belajar sama Ferdi Sambo ya. Ntar jangan ente pikir anda segedung sama Ferdi Sambo terus belajar sama dia bisa nadil mutasil ila Ferdi Sambo dong. Nah,
Dengan kejamnya dia bunuh anak buahnya, ajudannya yang disebut Brigadir J, Brigadir Joshua. Dia non muslim, Brigadir J itu orang non muslim. Tapi ketika ada pembunuhan secara kejam di ghairi hak, saya mau tanya, umat Islam terima atau tidak? Marah atau tidak? Mengecam atau tidak? Mengecam kita saudara. Gak boleh. Dia bangsa Indonesia, dia anak bangsa, dia saudara sebangsa kita, saudara setanah air kita, saudara sesama manusia kita. Gak boleh ditumpahkan darahnya begitu saja tanpa ada alasan yang benar dalam pandangan syariat dan dalam pandangan bernegara, saudara. Nah, jadi nggak boleh. Nah, jangankan orang Islam, non Muslim saja nyawanya dihargai oleh Islam, saudara. Alhamdulillah, apalagi Muslim, hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, al Muslim akhul Muslim, inna dima'akum wa amwalakum, dalam hadis. Nabi itu di Hajjatul Wada', di khutbahnya tuh, di momen yang terpenting, salah satu momen yang paling penting dalam sejarah Islam, di Hajjatul Wada', Nabi dalam khutbahnya mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala fashhad Allahumma hal ballaght ala hal ballaght Allahumma fashhad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, di khutbatul wada, ketika haji wada, puluhan ribu umat Islam kumpul saat itu setelah Fathu Mekah. Momen yang begitu penting, yang enggak lama setelah itu Rasulullah wafat, saudara. Hajatul Wada ini Rasulullah ngasih pesan-pesan yang begitu penting buat umat. Apa pesannya Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian. Yang pertama disebut Nabi dima, darah. Wa amwalakum, dan harta-harta kalian. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian, harga diri kalian, alaikum haram, itu haram bagi kalian satu sama lain. Artinya apa? Nggak boleh kita numpahkan darah sesama muslim bighairi hak. Haram ya ikhwan. Haram, ancamannya nggak main-main. Nggak boleh kita ngerampas harta sesama muslim bighairi hak. Nggak boleh kita ngerampas daripada kehormatan, ngibahin sesama muslim, ngerendahkan dia, menjatuhkan dia bighairi hak, tanpa ada alasan yang membenarkan. Karena ada kalanya, nanti kapan-kapan kita bahas, ada kalanya ngomongin itu dibolehin sama syariat. Kapan aja tuh? Nah itu nanti kita bahas panjang lebar, ada babnya tersendiri tuh. Kapan ngomongin orang lain itu diizinkan oleh syariat. Tapi aslinya hukum asalnya nggak boleh saudara. Haram kata Nabi. Darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, yaitu hari Arafah. Hari Arafah mulia atau tidak? Mulia. Darah kalian muslim juga mulia. Fi syahrikum hadza, seperti kehormatan bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah mulia atau tidak? Hadza afdal ashhurul hurum, termasuk bulan haram yang paling mulia, bulan Dzulhijjah, saudara. Setelah bulan Ramadan, salah satu bulan yang paling mulia bulan Dzulhijjah. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, di negeri yang mulia ini, yaitu Mekkah. Di negeri yang mulia ini, Mekkah. Masya Allah. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah, kata Nabi, aku telah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah, aku telah menyampaikan. Ya Allah, ya Allah, saksikanlah, aku telah menyampaikan. Ya Allah. Kenapa Nabi sampai nyampaikan di event yang begitu penting, di momen yang begitu penting, saking berharganya darah seorang makanya diancam sama Nabi, diancam. Apa ancamannya? Dalam hadis ya disebutkan, jangankan yang ngebunuh. Kalau bahasa hukumnya pasal 55 KUHP, turut serta ngebantu. Pasal 55 KUHP. Ya kayak kasus Brigadir J itu sekarang tuh. Ya kan enggak cuma satu orang doang yang jadi tersangka tuh. Sampai bininya jadi tersangka, bininya Sambo. Si Kuat Ma'ruf jadi tersangka. Beb tahu aja, ya muncul di YouTube saudara. Gimana gak hafal gitu ya, sampai ajudannya ikut jadi tersangka.
Itu kenapa bisa banyak ngerentet pasal 55 namanya. Ikut serta, turut serta. Ada otaknya, ada pelaku utamanya, ada yang ngebantunya. Nah, jangankan kalau bahasa hukum jangankan otak pelakunya. Jangankan pelaku utamanya, yang ngebantu doang. Ada orang nih mau ngebunuh, ente ikut ngebantu. Apa kata Nabi? Man a'ana ala qatli akhi walau bisyatri kalimah laqiyallahu maktuban fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Na'udzubillah. Siapa orang kata Nabi yang ngebantu ngebunuh saudaranya sesama muslim, artinya walau bisyatri kalimah, walaupun cuma setengah kalimat ngebantunya. Ya, ada orang Pak I ini misalkan Pak I lagi dikejar-kejar sama mungkin ini contoh doang, contoh Pak I nikung orang. Nah, ada perempuan ya pacarin sama orang lain. Kata Pak I, dipacarin aja anak orang agak lamar-lamar cakup padahal nian enggak dilamar-lamar, anak orang ditikung sama Pak I. Nah, Pak I datang dengan meyakinkan, Pak saya nggak mau pacaran, saya mau lamar, saya mau nikah langsung. Akhirnya perempuannya jatuh cinta sama Pak I. Ini tahu Pak I nggak? Tahu Pak I nggak? Ini Pak I orangnya yang main hadroh nih, belum nikah, mudah-mudahan bentar lagi insya Allah. Paling Umi Lel ngomel sama aneh nanti kalau doain nikah. Ya, tahu-tahu akhirnya ditikung sama Pak I, ngamuk nih orang. Karena selama belum dilamar nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bukan selama jalur kuning belum melengkung ya. Nah, itu omongan nggak benar tuh. Selama jalur kuning belum melengkung, ini masih milik bersama. Waduh, diancam sama Nabi, al-khitbah ala khitbati akhi, diancam. Perempuan yang udah dilamar kemudian ditikung, dijanjikan dengan janjinya yang lebih besar, akhirnya sampai tuh perempuan ngelepas lamarannya sampai ditikung, itu haram hukumnya, termasuk dosa. Al-khitbah ala khitbati akhi, dosa saudara. Ngelamar di atas lamaran saudaranya, nggak boleh. Jadi ada kalanya walaupun janur kuning belum melengkung ya, ngelamar udah nggak boleh saudara. Nah, kalau mau dilamar bagaimana ya? Misalkan terlalu lama ngelamarnya nih, ini nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan, putusin dulu lamarannya. Habis itu mau orang lain masuk ya boleh. Nah, kembali ke pembahasan kita, ini gara-gara Pak I jadi kemana-mana urusannya. Akhirnya tuh orang kesal, Pak I dikejar-kejar. Begitu Pak I dikejar-kejar, ngumpet dia di balik pintu. Lagi ngumpet di balik pintu, kebetulan si Tono ngelihat. Ini yang kesal sama Pak I namanya Tony. Tono ngelihat. Nyari, Pak I mana Pak I? Tono nggak ngelihat Pak I nih. Si Tony nggak ngelihat Pak I. Si Tono dengan entengnya, karena mungkin Pak I pernah ada utang sama Tono nih. Tuh, ngomong apa? Tuh, gitu doang. Setengah kalimat, nggak sampai itu, nggak. Tuh, ngebantu ngebunuh Pak I cuma dengan setengah kalimat, setengah kata. Kalau bahasa Arab kalimat, kalau bahasa Indonesianya kata. Bahasa Arab bahasa Indonesia ini ada beda. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Rangkaian kata, kalimat. Nah, kalau rangkaian kata dalam bahasa Arab itu kalam. Kalam itu rangkaian kata. Nah, tuh gitu doang. Gara-gara omongan si Tono, tuh Tony jadi nemuin Pak I. Dibunuhlah Pak I, saudara. Apa ancaman Nabi? Man a'ana ala qatli akhi walau bisyatri kalimah laqi Allah maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Siapa yang ngebantu ngebunuh saudaranya walaupun cuma setengah kata, maka nanti ngadep Allah dalam keadaan di jidatnya putus asa dari rahmat Allah, tertulis saudara. Na'udzubillah min. Waduh, putus asa dari rahmat Allah, ente mau ngarep apa ente? Udah putus asa dari rahmat Allah, artinya diputusin dari rahmat Allah. Itu kalau ngebantu tuh gitu doang. Bagaimana kalau jadian golok? Mana Pak I? Itu tuh orang ini goloknya nih. Bagaimana kalau ikut ngebacok? Bagaimana kalau dia yang ngebacok? Bagaimana kalau aktor intelektual? Bagaimana kalau korbannya lebih dari satu, saudara? Wah, la ilaha illallah. Makanya hati-hati. Nggak main-main. Sampai-sampai dalam satu hadis Nabi mengatakan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih malam yusib daman haram. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin senantiasa masih dalam kelapangan urusan agamanya. Ya artinya kalau bahasa kita harapan masuk surganya masih gede dah.
Masih dalam kelapangan dalam urusan agamanya selama tidak menyentuh darah yang haram. Artinya sesama tidak menumpahkan darah sesama muslim. Kalau udah numpahin darah sama muslim, hati-hati saudara, berat. Saya nggak bilang dia pintu tobatnya ditutup, enggak. Semua pintu tobatnya selain syirik, semua pintu tobatnya masih terbuka saudara. Tapi nggak gampang tobatnya. Tobatnya bukan hanya urusan dia sama Allah, tapi tobatnya urusan dia sesama manusia. Dia mesti nyerahkan dirinya buat dihukum. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi nggak main-main ya ikhwan, hati-hati ya jamaah majelis Ridha dan siapapun Anda yang mendengar omongan saya, hati-hati. Jangan sembarangan gara-gara emosi sesaat, gara-gara kekesalan sesaat, gara-gara gengsi sesaat, terus kita gara-gara alasan tugas. Kadang-kadang ini ada gara-gara alasan tugas alasannya. Yang harusnya dia nggak ngebunuh malah ngebunuh saudara. Na'udzubillah, hati-hati. Haram min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling berat, yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu. Jangankan ngebunuh begitu aja. Ini hadis yang kita bahas tadi. Nabi mengatakan apa? Duel saudara. Begitu duel ada yang mati kebunuh, yang ngebunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka saudara. Na'udzubillah min. Nah, hati-hati. Ini duel sesama muslim, duel. Ini Rasulullah yang ngomong bukan saya. Duel sesama muslim, yang ngebunuh dan dibunuh dua-duanya di neraka. Kenapa kok yang ngebunuh di neraka? Wajar, ngebunuh. Yang dibunuh kenapa kok di neraka saudara? Karena dia ambisi buat ngebunuh sebenarnya. Nah, makanya hati-hati, tawuran. Saya lihat zaman sekarang anak-anak tawuran antar kampung, alasannya apa? Nggak jelas. Kalau masih sepletan sarung aja sih, Anda juga masih kecil begitu dulu. Cuman itu pun kagak jadi tempur, begitu majuin, mundurin Ramadan kagak jadi. Itu pun nggak bagus, buat apa? Gunanya apa? Kalau dulu ada yang masih kecil niatannya ikutan tawuran sarung, kalau bulan Ramadan keganggu, Anda minta maaf, minta ridho. Namanya juga anak kecil saudara. Setelah gede saya sadar apa gunanya? Itu yang pakai sarung doang, bagaimana yang pakai baju bawa celurit gede-gede kita lihat tuh di TV tuh. Tawuran antar sekolah. Ya STM sama STM. Tawuran antar kampung sama kampung, antar supporter sama supporter. Niat buat saling nyerang. Niat buat saling ngejatuhin. Niat buat saling ngebunuh. Mohon maaf saudara. Mohon maaf, pikir lagi baik-baik. Ente mati konyol. Matinya mati, menang jadi areng, kalah jadi abu. Nggak ada yang enak dua-duanya. Ente merang jadi areng, kalah jadi abu. Apa ente mau nunjukin ke siapa? Tawuran tuh menunjukin ke siapa? Paham sampai sini jelas? Ribut duel gara-gara urusan emosi sesaat mau nunjukin ke siapa? Na'udzubillah min. Oleh karena itu saudara, hati-hati betul urusan darah sama muslim. Jangan sampai kita emosi sesaat gara-gara emosi sesaat akhirnya nyesel selama-lama dunia akhirat. Na'udzubillah min. Yang udah pernah terlanjur menumpahkan darah sama muslim, tobat kembali kepada Allah dengan segala ketulusan tobatnya, akuin perbuatannya, tobat, minta ridho sama keluarganya. Urusan dihukum, mendingan dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat saudara. Di akhirat ancamannya nggak main-main. Ancamannya apa? Neraka. Ancamannya neraka. Penjara di dunia nggak ada seujung kuku sama penjara di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Yang pernah melakukan itu lebih baik minta maaf, tobat, mendingan kita kena konsekuensi hukuman di dunia daripada kena konsekuensi hukuman di akhirat, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi di sini ini nggak mutlak. Nggak semua orang Islam yang kemudian berduel dengan pedang kemudian semua jadi neraka. Enggak seperti itu. Ini ada pengecualiannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, di sini beliau mengatakan, fal haqqu, yang benar dalam memahami hadis ini, annahu mahmulun ala ma idza kana al-qitalu minhuma bighairi ta'wilin sa'ir. Ini nih yang ancamannya dua-duanya di neraka. Kapan? Kalau duel di antara keduanya tanpa ada alasan yang benar.
tanpa ada takwil sa'ir, tanpa ada alasan yang membenarkan. Artinya apa? Kalau ada alasan yang membenarkan, lain cerita. Contoh, ya katanya madarudzan fil hirs alal qatl fa in kana harisaini fakilahuma finnar. Ya alam isyaratahul hafidh qabl. Makanya di sini dijelaskan di tahqiqnya, ya yang tadi itu kalau dua-duanya emang ambisi buat tujuannya pengen ngebunuh, dua-duanya di neraka. Yang mati yang ngebunuh, dua-duanya di neraka. Tapi kalau nggak seperti itu, wa in lam yakun ahaduhuma harisan ala qatli sahibi, kalau salah satu dari keduanya nggak ada ambisi buat ngebunuh, lakinnahu qatala al-akhara muttarran, tapi dia ngebunuh orang lain karena darurat. Contoh, lidaf'i syarrihi an nafsih, karena dia buat bela diri, bela di malam-malam gitu sendirian, tahu-tahu ada begal datang mau ngebunuh kita. Ini antara dua pilihannya, imma kita bela diri kemudian resikonya tuh orang bisa mati, atau kita yang mati. Wah, kata Habib, kalau dua muslim duel, yang mati di neraka, yang yang ngebunuh juga di neraka. Terus saya diam aja gara-gara itu. Bahlul namanya saudara. Nggak begitu. Itu babnya lain, ya akhi. Itu babnya lain. Kalau kita baca hadis lain, Rasulullah mengatakan, man qutila duna nasih bahwa syahid. Siapa yang mati dalam keadaan karena ngebela dirinya, dia mau dibunuh. Nggak ada niat buat ngebunuh dari awal ya. Nggak ada niat buat ngebunuh. Dia emang mau dibunuh. Gara-gara dia mau dibunuh, dia bela diri. Ternyata dia lebih jago. Akhirnya yang mau ngebunuh dia malah terbunuh. Karena pilihannya cuma di antara dua. Kalau nggak ngebunuh, dibunuh saat itu. Maka yang seperti itu, ketika dia bela diri, andai pun dia mati ketika bela diri, maka dia mati syahid. Kata Nabi. Andai mati ketika bela diri, makanya matinya mati syah. Itu disebut syahidul akhirah dalam fikih. Di dunia nggak dihukumin syahid, tetap jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburin kon normal kayak biasa. Beda dengan syahid di perang. Syahid di perang itu kan jenazahnya nggak dimandiin, nggak disolatin, dikafanin, di baju perangnya langsung dikuburin. Itu syahid dunia akhirat di dalam perang. Tapi kalau syahidul akhirah seperti orang yang dibunuh bighairi hak, andai dia bela diri ketika dia dibunuh, atau dia mati ketika bela diri saudara, maka dia dalam keadaan syahid. Berarti matinya dan seperti itu di neraka atau tidak? Syahid di surga. Jadi nggak termasuk hadis ini saudara. Atau sebaliknya, gara-gara dia bela diri dia menang. Yang mau nyerang dia di pertama penjahatnya malah kebunuh, maka bagaimana? Itu namanya daf'us sha'il, ngebela diri dalam fikih. Jangankan dalam fikih, ya, jangankan dalam fikih. Saya bahas fikih dulu dah. Karena di KUHP pun ada. Itu namanya alasan pemaaf. Yang ngebunuh nggak boleh. Ya, begitu nian biasanya ditersangkakan dulu, tapi nanti di pengadilan divonisnya bebas alasan pemaaf. Nanti saya akan bahas besar itu saudara. Ya. Itu namanya daf'us sha'il. Cuman yang namanya daf'us sha'il itu diatur di fikih bil akhaf fal akhaf. Yang namanya bela diri itu nggak boleh masa ente disentil kuping terus ngebunuh alasan bela diri. Namanya lo kesempatan psikopat, emang namanya itu saudara. Psikopat itu. Yang namanya bela diri itu al-akhaf caranya di dalam fikih. Ya, dengan cara yang paling ringan dan paling ringan. Maksudnya bagaimana Habib? Ya, kalau orang yang lagi mau nyerang kita udah mundur dengan digertak, cukup digertak, nggak usah dipukul. Ini orang mau nyerang kita, ternyata gaya doang, nyalinya ciut, begitu digertak, woi, udah kabur duluan, cukup udah. Nggak usah ente gertak, ente kejar, ente bunuh namanya, kelebihan namanya itu. Bil akhaf al akhaf. Oh digertak nggak cukup Beb, mesti ditampol sekali. Dengan ditampol sekali udah cukup kapok dia, nggak perlu kita lukain. Jangan dilukain, haram kita ngelukain. Kalau dengan ditampol sekali udah cukup. Itu namanya bela di al-akhaf dalam fikih. Ya, jadi ini saya sekarang bicara, saya ngajarin bela diri, bukan ngajarin beksinya, teori secara fikihnya nih. Ya, al-akhaf. Oh nggak cukup Beb, ditampol, mesti digores dikit Beb. Gores dikit. Tapi nggak boleh kelebihan. Kalau cukup digores jangan dipatahin. Paham? Habib nggak cukup digores Beb. Wah dia yang nggak kapok nih digores doang. Mesti dipatahin. Kalau nggak nanti saya dibunuh. Ya patahin. Selama dipatahin dia cukup,
Kalau apa namanya bahasa cukup dilumpuhkan istilahnya. Dilumpuhkan cukup, jangan dibunuh. Nggak perlu dibunuh, dilumpuhkan cukup dilumpuhkan. Ini SOP dalam fikih ini namanya saudara. Oh dia nggak bisa Beb dilumpuhkan, Beb emang terlalu kuat. Pilihannya antara saya mati atau dia mati, ini resikonya kemungkinan besar. Karena dia jago banget ini Beb. Dan berani banget orangnya. Nah, maka di situ baru dapat rukhsah untuk kita bela diri sampai salah satu daripada kita gugur mati saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, Beb tapi bagaimana kondisinya nggak terkendali, saya nggak bisa ngukur. Nggak mau berekspektasi, gara-gara mau berekspektasi akhirnya saya yang dibunuh duluan. Mengukur ini kira-kira apa digertak doang nih cukup, apa cukup ditampol doang, apa disentil doang, apa ini, ada lu dibunuh duluan lu kelamaan mikir. Posisinya udah nggak terkendali Beb. Nanti kita fikih disebutkan kalau dari awal kondisinya memang udah nggak terkendali, maka di situ ada uzur untuk melewati batasan-batasan tersebut saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya musuh kita bawa golok. Begitu ke depan kita main mau bacok begitu, kan nggak terkendali namanya kondisinya. Kalau bener-bener jago ente bisa pelintir tangannya, goloknya jatuh, terkendali udah tuh keadaannya. Tapi ente nggak bisa begitu. Nih urusannya siapa cepet-cepetan bacoknya nih. Nah, maka yang lebih cepat dia ketika bela diri maka dibenarkan. Baik dalam hukum agama atau dalam hukum negara. Hukum negara tuh saya lupa istilahnya apa, alasan pemaaf, apa alasan pembenar. Di undang-undang itu ada. Nah, makanya saudara kadang-kadang yang saya wallah alam, saya awam urusan hukum tapi saya sedikit banyak baca urusan hukum, mungkin pengacara bisa membenarkan ya. Kalau ada orang ngebunuh alasannya dia bela diri, maka tetap ditetapin sebagai tersangka. Diselidikin dulu bener nggak alasan ngebunuhnya nih, apa benar-benar bela diri. Begitu dicek faktanya, saksi-saksi mengatakan oh bener dia memang bela diri, nah, maka divonis bebas berarti saudara, divonis bebas. Tapi hati-hati, pengadilan dunia bisa ente akalin, pengadilan Allah nggak bisa diakalin saudara. Hati-hati, pengadilan dunia bisa ente akalin, pengadilan Allah la takhfa alaihi khafiyah, nggak ada satupun yang samar saudara di pengadilan Allah. Ente boleh berhasil dengan pengacara yang hebat, dengan kekuasaan ente, ya, kemudian ente bisa putar balik fakta, membuat pengadilan membebaskanmu dengan alasan bela diri. Padahal faktanya kau nggak bela diri, kau emang ngebunuh. Fakta bela diri itu kau buat-buat. Hati-hati ya ikhwan. Allah nggak tidur ya ikhwan. Allah bakal balas, hancur ente, hancur. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Hancur, kau hancur saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kayak kasus KM50 nih. Ya, luar biasa. Kita sama-sama saksikan banyak kejanggalan, betul? Jawab yang kompak, takut-takut banget, betul? Betul? Saya mau tanya, ini dua pelakunya yang masuk pengadilan 2 orang, katanya pelakunya 3. Padahal di TKP berdasarkan saksi-saksi banyak orang saat itu saudara. Kasus Brigadir J kita apresiasi, luar biasa penanganannya, terbuka, transparan, diupdate terus saudara, tegas, tersangkanya sampai banyak yang diperiksa banyak, bagus atau tidak? Nah, kenapa kok kasus KM50 dari awal banyak tanda tanya kita? Banyak tanda tanya, banyak kejanggalan, betul atau tidak? Bahkan kita nggak bego-bego banget saudara. Kita juga ngelihat banyak kejanggalan, para ahli, para pakar juga ngelihat banyak kejanggalan, kronologinya inkonsisten dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke sidang, banyak saksi, ada saksi-saksi penting yang kata pengacara yang harusnya dihadirkan nggak dihadirkan dan lain sebagainya. Tahu-tahu divonisnya bebas. Saya mau tanya, adil atau zalim nih? Jawab yang kompak, adil atau zalim? Di pengadilan dunia lu bisa bebas, tapi di pengadilan akhirat nggak bakal bebas ikhwan. Hati-hati. Mendingan ngaku, akuin Allah maha melihat, Allah maha tahu, ya cepat atau lambat Allah bakal bongkar. Kalau Allah nggak bongkar di dunia, Allah bongkar di akhirat. 1 jengkal nggak ada yang ketinggalan kalau Allah bongkar di akhirat saudara. Hati-hati. Nah, jadi ya saya ingatkan, tugas saya mengingatkan ya bagi orang-orang yang terlibat, sebelum ajal menjemput Anda, sebelum Anda mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik jujur. Lebih baik terbuka. Begitu jujur, terbuka, Anda minta ridho ke keluarga, Anda dihukum dengan humpulan setimpal, maka itu jadi jalan taubat Anda untuk memperbaiki dunia dan akhirat Anda, saudara.
Insyaallah mudah-mudahan Allah segera bongkar insyaallah. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, tadi makanya orang yang ngebunuh dosanya besar luar biasa, ngebunuh muslim. Tapi sebaliknya ya, termasuk syuhada. Makanya kenapa 6 syuhada dibilang 6 syuhada. Ada yang ngomong sama saya, tahu dari mana beb syahid beb? Emang lagi di medan perang kok dikatakan syahid? Lu ngajinya kagak tuntas. Yang begini nih ngajinya kagak tuntas, saudara. Di fikih itu ada syuhadaul akhirah. Di antara contoh syuhada, orang yang disebut syahid itu banyak. Di antaranya orang tabrakan syahid. Muslim yang tabrakan meninggal syahid. Ya, itu sebab ampunan dari Allah buat dia. Memang naas, artinya tragedi. Tapi karena itu cobaan berat, jadi Allah kasih ampunan. Muslim tenggelam syahid. Bahkan ada istilah mautul fuj'ah, meninggal dadakan. Gara-gara mapun, gara-gara sakit perut meninggal dadakan. Zaman dulu kan nggak terkontrol, syahid, saudara. Syahid. Sampai Nabi mengatakan dalam satu riwayat, aktsar syuhada ummati 'alal firasy au kama qala. Kebanyakan syahid umatku di atas kasur. Nah, termasuk syuhadaul akhirah siapa? Itu man qutila bi ghairi haq. Orang yang dibunuh tanpa alasan yang benar, syahid. Nah, kami meyakini 6 syuhada tidak layak untuk ditumpahkan darahnya, betul? Makanya kami menyebut mereka sebagai syuhada. Mudah-mudahan Allah terima syahadah mereka. Allah angkat derajat mereka. Amin ya rabbal. Nah, jadi kalau ada keluarga kita yang dibunuh, bukan duel ya. Tadi hadis ini bicara tentang duel. Kalau duel sama-sama niat ngebunuh, yang ngebunuh, yang dibunuh dua-duanya dinerah. Tapi kalau ada orang korban pembunuhan, naas memang ya, menyedihkan memang ya. Tapi man qutila bi ghairi haq, orang yang dibunuh tanpa hak, qutila zulman, dibunuh secara dizalimi, maka termasuk syahid. Termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat syahid di sisi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita dalam keadaan lutuf wa khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Karenanya saudara, salah satu prinsip utama dalam Islam, di antara 5 prinsip Islam, 5 esensi Islam. Kalau kita tarik 5, ada 5 esensi Islam. Syariat Islam nih dari A sampai Z, kesimpulannya, tujuannya ada 5, esensinya ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasal, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga Makanya ada berbagai macam hukum dalam Islam. Intinya 5 ini nih. Nah, di antaranya apa itu tadi? Hifdzun nafs. Derajat kedua setelah hifdzuddin, hifdzun nafs. Nah, setelah menjaga agama, menjaga jiwa. Nah, karena syariat sangat menjaga jiwa, menghargai nyawa manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nggak main-main. Nabi nggak main-main, ngasih ancaman yang luar biasa bagi siapapun yang menumpahkan darah muslim bi ghairi hak, saudara. Nah, mudah-mudahan Allah jaga tangan kita dari menumpahkan darah muslim bi ghairi hak. Bahkan saudara, mohon maaf. Kalau ada orang menumpahkan darah muslim bi ghairi hak dapat dosa gede, iya. Tapi ada orang nggak ikut tumpahin darah, dapat dosa juga. Siapa? Yang ngedukung, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kalian ngedukung orang yang numpahkan darah muslim bi ghairi hak. Makanya ada seorang ulama, ya, ketika ada orang yang ngomongin sahabat kan sempat terjadi konflik, peperangan di tengah sahabat, hurubul fitan. Ya, ada sahabat-sahabat yang tumpah darahnya saat itu, saudara. Kalau mereka lain, mereka itu ada ijtihad. Wa ajrul ijtihadi nuthbitu, masing-masing para sahabat punya pertimbangan hukum saat itu sehingga terjadi. Itu pun setelah itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-haq ma'a Ali, kebenaran ada pada Sayyidina Tapi meski demikian kita hormati semua pihak. Mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati, kita taruh di atas kepala kita. Jangan pernah merendahkan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kamu ngerendahin sahabat Rasulullah? Ya sahabat, bukan tabi'in, bukan ahlul bait, bukan. Ngelihat Rasulullah enggak pernah, kumpul sama Rasulullah enggak pernah, berjuang sama Rasulullah kagak, saudara. Terus mau ngerendahin sahabat Rasulullah? Atau sebaliknya mau ngerendahin ahlul bait Rasulullah? Anta men, siapa kamu? Siapa? Berani-beraninya kurang ajar sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang ulama, saya lupa nih perkataan siapa.
Tapi luar biasa menarik. Ketika ada orang ngomongin sahabat, ngomongin peperangan yang terjadi pada sahabat, diomongin, ngeritik sini, ngeritik sana. Apa jawabannya? Tilkad dima hafizallahu minha suyufana fala nukhaddib biha alsinatana ukamakal. Ya, ente jangan ngomongin para sahabat, jangan ngomongin darah mereka. Itu alhamdulillah Allah jaga pedang kita nggak menumpahkan darah-darah tersebut. Maka jangan kau kotori lisan kamu dengan darah tersebut. Kalau kamu Allah kasih selamat nggak numpahin darah orang, maka jangan kau kotori lisanmu dengan melumuri lisanmu dengan darah orang. Kamu udah nggak ngebunuh, jangan dukung pembunuh dong. Jangan ngebelain pembunuh dong. Cuma gara-gara kamu nggak setuju sama orang yang dibunuh, cuma gara-gara yang dibunuh bukan kelompok kamu, cuma gara-gara yang dibunuh tuh saingan kelompok kamu, padahal di sesama Muslim. Padahal hati kecil kamu tahu ini pembunuhan bighairi hak. Hati-hati saudara. Orang yang ngedukung syarik liqatilihi. Orang ngedukung pembunuhan sama-sama syarik. Dapat join dosanya ngebunuh seperti orang yang ngebunuh saudara. Na'udzubillah min. Makanya kalau kita nggak ngebunuh dengan pedang, jangan ngebunuh dengan lisan saudara. Hati-hati. Urusan darah sesama Muslim jangan gampang-gampang kita membenarkan satu pembunuhan dengan pembunuhan lainnya. Jangan gampang-gampang, hati-hati. Orang jaga betul diri kita supaya nggak menumpahkan darah sesama Muslim. Ya, makanya kata Syekhuna Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, guru saya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan kalau mau selamat itu thariqatus salamah hifdzul yad minad dam wa hifdzul lisan minadz dzam. Ya, kalau mau selamat, gampangnya caranya gampang. Selamat dunia akhirat ya, bukan selamat dunia doang. Selamat dunia akhirat. Hifdzul yad minad dam. Jaga tanganmu dari darah. Jangan sampai tanganmu berlumuran darah. Berat berlumuran darah saudara. Yang kedua, hifdzul lisan minadz dzam. Jaga lisanmu dari dzam, menghina orang, mencaci orang bighairi hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau bilang orang nunjuk orang zalim dengan kata-kata zalim itu bukan ngina namanya. Nunjuk perampok dengan kata-kata maling itu bukan ngina namanya saudara. Itu Nabi nyuruh kita di hadis lain. Idza habat ummati an taqul lidh zalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku udah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, zalim, perampok, koruptor, pembunuh. Kalau umatku udah takut buat ngomong seperti itu, faqad tudi'a minha, maka dicabut dari keberkahan. Dicabut tuh ditinggalkan saudara. Artinya dicabut dari keberkahan. Na'udzubillah min. Yang enggak boleh tuh dzam bighairil haq. Kita mengotori lisan kita dengan cacian, hinaan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa aja alasan membenarkan syariat? Nanti kita bahas di kesempatan waktu saudara. Ada konteks-konteksnya yang diperbolehkan. Itu pun ada syarat-syaratnya, enggak sembarangan saudara. Tapi intinya Syekhuna Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, beliau ngasih jalan. Ente mau selamat dunia akhirat, jalannya gampang. Hifdzul yad minad dam wa hifdzul lisan minadz dzam. Jaga tangan jangan numpahin darah, dan jaga lisan jangan nyaci maki orang, jangan menghina orang tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Adapun kalau menumpahkan darah dengan alasan yang dibenarkan syariat seperti dalam peperangan yang betul-betul memenuhi syarat ya, bukan sekedar peperangan yang betul-betul memenuhi syarat sesuai dengan syariat. Yang betul-betul jihad, bukan tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, kota Jakarta lagi aman, tahu-tahu ngebom gereja, itu bukan jihad, jahat namanya saudara. Islam nggak pernah ngajarin begitu. Tahu-tahu ngebom gereja, itu namanya bukan mati syahid, mati sangit saudara. A'udzubillah min. Jihad yang benar-benar jihad, ada syaratnya, ada ketentuannya, ada tempatnya. Emang betul-betul udah pecah perang dan udah betul-betul difatwakan oleh ulama. Itu lain, itu menumpahkan darah yang diizinkan. Lain cerita seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang pernah dilakukan oleh orang-orang besar dalam sejarah, saudara. Nah, itu lain cerita, saudara. Atau tadi bela diri, benar-benar bela diri, bukan dibikin-bikin alasan bela diri. Nah, kayak kejadian Freddy Sambo, kejadian yang banyak terjadi nih, itu kan dibikinnya alasannya apa seolah-olah awalnya? Bela diri. Bela diri awalnya kan dibikin seolah-olah ada tembak menembak tuh. Tembak menembak kan berarti apa? Bela diri. Jangan bukan bela diri dibikin-bikin, betul-betul bela di dalam fikih namanya apa? Daf'us sa'il. Daf'us
soil, artinya mencegah orang yang nyerang. Soil itu soal ya suruh menyerang, artinya mencegah orang. Itu pun tadi tetap ada tahapan-tahapannya, nggak boleh langsung gegabah ngebunuh. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga tangan kita dari darah yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keturunan kita dari darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid seperti biasa, nanti kita minta kepada Ustaz Taufik yang luar biasa, ini munsyid favorit Umi Ane ini. Ya, ini munsyid favorit Umi Ane sama Aba Adong, Aba Muhdhar, luar biasa. Dan kita minta beliau baca qasidah tawassul yang isinya itu Ustaz, yang waktu itu antum bacain di rumah beliau, yang ada cekininya, ada pasar minggunya. Luar biasa tawassul. Mudah-mudahan kita dapat rahmat berkatnya orang-orang saleh insyaallah.